Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat, NIM 2018-020084, kelas TI 5A, jurusan Teknik Informatika. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan alat dan bahan yang digunakan untuk membuat jaringan komputer. Bahan yang pertama yaitu DHCP server adalah perangkat atau instrumen komputer yang mampu mendistribusikan alamat IP server ke seluruh DHCP klien perangkat bawaan yang masih dalam satu jaringan network. Selain IP address, nantinya DHCP server juga mendistribusikan parameter yang lain, misalnya default gateway dan DNS server. Setiap ada server pusat, jelas ada klien atau bawahan server. Karena DHCP server berarsitektur klien server, maka komputer yang pendistribusi IP address ialah DHCP server, sedangkan penerimanya adalah DHCP klien. Alat yang kedua yaitu switch. Switch bertugas bagaimana pengirim mengirimkan paket untuk mencapai tujuan perangkat yang tepat. Switch bertugas mencari jalur yang paling optimal dan memastikan pengiriman paket yang efisien pada tempat tujuan. Router adalah salah satu perangkat keras jaringan komputer yang digunakan untuk membagi protokol kepada anggota jaringan yang lainnya. Router dengan skala besar menawarkan berbagai tingkat fungsionalitas tergantung pada tujuan bagaimana router dibuat. Alat selanjutnya yaitu access point, adalah perangkat yang digunakan untuk membuat koneksi wireless pada sebuah jaringan. Fungsinya mengatur supaya AP dapat berfungsi sebagai DHCP server. Alat kedua yaitu kabel strike. Kabel strike adalah kabel LAN yang berfungsi untuk menghubungkan dua device atau perangkat yang berbeda. Kabel ini memiliki cara pemasangan yang sama antara ujung satu dengan ujung yang lainnya. Gambar sebelah kanan itu contoh susunan warna kabel strike. Contoh kegunaan kabel strike yaitu menghubungkan komputer dengan switch, menghubungkan switch dengan router, menghubungkan hub dengan router, menghubungkan modem dengan router, menghubungkan modem dengan komputer. Susunan kabel strike yaitu putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Alat selanjutnya yaitu kabel cross atau crossover, merupakan kabel LAN yang berfungsi untuk menghubungkan dua device atau perangkat yang sama. Kabel jenis ini memiliki susunan berbeda antara ujung satu dengan ujung dua. Contoh kabel cross yaitu menghubungkan PC dengan PC, menghubungkan hub dengan hub, menghubungkan switch dengan hub, menghubungkan komputer dengan router, menghubungkan switch dengan switch. Susunan kabel cross yaitu putih hijau hijau, putih orange biru, putih biru orange, putih coklat. Itu saja penjelasan dari saya tentang alat dan bahan dalam pembuatan jaringan komputer. Terima kasih. Baik, sini kita langsung saja membuat rancangan LAN gedung Distemik Handayani Makassar. Di sini saya menggunakan satu router, 9 switch, 5 server, dan 5 access point. Baik, kita langsung saja. Pertama itu kita memasang router. Routernya itu kita ubah terlebih dahulu. Pertama kita matikan. Terus kita pilih PT router 1CF. Kemudian kita tekan kembali, lalu close. Kemudian kita akan memasang switch di setiap lantai di gedung Distemik Handayani Makassar. Di Distemik itu ada 5 lantai, jadi kita pasang switchnya di sini. Switch di lantai 3 itu kita menggunakan 3 switch, lantai 3 dan lantai 4. Jadi kita tambah di sini. Sekarang kita hubungkan router dengan switch ini menggunakan kabel strike. Ini lantai 1.
Untuk menghubungkan switch ke switch itu kita menggunakan kabel cross. Jadi kita langsung saja hubungkan. Nah, selanjutnya kita akan memasang server dan access point pada setiap lantai. Pertama itu kita pasang dulu servernya. Kemudian access point-nya. Lalu kita hubungkan lagi access point dan server tersebut ke switch sama dengan menggunakan kabel strike. Oke, di sini sudah kita hubungkan. Selanjutnya kita akan memasangkan sebuah komputer di lantai 1 itu ada 3 komputer. Baik, kita langsung saja masukkan 3 komputer. Oke, di lantai 2 itu terdapat 4 komputer. Di lantai 3 itu pada switch pertama itu ada 4 komputer. Langsung saja kita pasang. Dan di switch kedua itu ada 20 komputer. Nah, di sini sudah cukup 20 komputer. Dan di switch ketiganya itu juga 20 komputer. Jadi di sini ada 40 komputer. Oke, sekarang kita beralih ke lantai 4. Lantai 4 itu di switch 2-nya 22 komputer dan switch 3 ini ada 23 komputer. Jadi jumlahnya itu ada 45 komputer. Baik, langsung saja kita pasang. Oke, di sini ada 22. Kita lanjut ke switch 3 ada 23. Oke, sudah cukup. Di lantai 5 itu kita tidak memiliki komputer. Sekarang kita hubungkan switch ke komputer masing-masing. Pertama di lantai 1 itu kita hubungkan dulu masih menggunakan kabel strike. Oops, di sini sudah tidak ada. Kita ubah lagi, matikan. Lalu plus, coba lagi. Oke, lanjut. Kita akan hubungkan lagi di lantai 2 switch dengan komputernya. Kayaknya kita ganti lagi di sini karena tidak cukup. Sekarang kita hubungkan kembali. Sekarang kita ke lantai 3. Untuk switch pertama kita hubungkan dengan komputer pertama di atas ini. Langsung saja kita hubungkan. Oops, saya lupa. Kita atur terlebih dahulu. Lalu kita hubungkan.
Untuk switch 2 di lantai 3 kita hubungkan juga. Mungkin di sini desainnya mungkin kurang baik, nanti kita perbaiki. Oke, selanjutnya di switch ketiga kita hubungkan lagi. Oke, selesai kita buka semua di switch 3 untuk switch 3 pada lantai 3. Lanjut kita ke lantai 4, kita hubungkan lagi antara switch dan komputernya. Lanjut ke switch 3 di lantai 4, kita hubungkan lagi. Di sini ada 23 komputer. Oke, di sini kita telah menghubungkan semua switch ke komputer. Di sini kita lupa memberi komputer. Untuk di lantai 4 switch saat itu terdapat satu komputer. Kita hubungkan menggunakan kabel straight. Oke, selesai. Mungkin seperti ini rancangan dari gedung STMIK Handayani Makassar. Oke, baik, selanjutnya saya akan berikan kepada teman saya untuk melanjutkan konfigurasi dari perancangan jaringan LAN ini. Jadi di sini saya bakalan melanjutkan praktikum pada teman saya tadi. Jadi teman saya tadi sudah merancang, jadi ini rancangannya ya. Ini rancangannya, ini adalah lantai 1, ini lantai 2, dan ini lantai 3, lantai 3, lantai 4, dan ini lantai 5. Dan di lantai 5 cuma ada server dengan access point. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari soalnya, di sini cuma ada satu ruangan, yaitu ruangan aula. Di lantai 4, di sini saya jelaskan sedikit. Jadi di lantai 4 itu cuma ada lab 2 dengan ruangan ketua 3 di sini ya. Nah, ini selebihnya ruang kuliah. Maka dari itu di sini cuma ada satu PC, yaitu untuk ruangan ketua 3. Dan di sini ada access point server, dan di sini ada 45 NPM. Nah, 45 PC. Kemudian lanjut ke lantai 3. Lantai 3 itu ada 4 PC. Yang paling pertama ruang kepala lab, workshop, lab jaringan, LPPM. Jadi di sini ada 4 nih. Kemudian ada lab 1 yang jumlah PC-nya itu ada 40. Ini sudah pas ya. Kemudian di lantai 2 ada 3 ruangan yang bakalan kita berikan PC, yaitu ruangan keuangan, ruang rapat, ruang ketua 1 dan ketua 2. Kemudian ketua STMIK dan oh ya, ini 1, 2, 3, 4. Oh, ini kurang 1. Jadi di sini saya tambahkan ya. Ini kurang 1. Nah, ini kita tambahkan di fast Ethernet 6/1 ya. Nih, 61. Oke, jadi di sini ada 4. Ini sementara melakukan komunikasi untuk saling terhubung. Kemudian dari soal, nah di lantai 1 itu ada 3 ruangan yang bakal kita kasihkan ke PC, yaitu perpustakaan, ruangan
BAAK dan LPMI, kemudian ruangan jurusan. Jadi di sini di ruang jurusan itu mewakili 1 dan ada akses point juga. Jadi ini khusus untuk lantai 1, ini lantai 2, dan ini lantai 3, lantai 4, dan lantai 5. Jadi di sini saya bakalan konfigurasikan semua karena di sini masih merah. Dan kalau kita lihat di sini, kalau misalkan kita komunikasikan antara PC ini, PC 101 ke server, itu ditolak karena kenapa? Service is not functional ports. Jadi itu ya pesannya. Nah, sekarang bagaimana cara kita konfigurasikan? Yang paling pertama itu di sini saya bakalan buat sebuah catatan ya. Jadi di sini dia menggunakan IP untuk lantai 1 itu dia menggunakan IP 192.168.1.1. Jadi ini dia menggunakan kelas C. Kemudian di sini di lantai 2 dia menggunakan 125.0.0.1. Jadi ini adalah kelas A. Dan untuk di lantai 3 servernya itu dia bakalan menggunakan IP kelas B dengan IP. Nah, ini di sini kita kasih jelas IP titik 2. Oke, nah lanjut di lantai 2 untuk servernya dia menggunakan kelas kelas A, kelas B. Jadi IP-nya itu di sini 129.1.0.1. Nah, selebihnya di sini dia menggunakan kelas A juga. Ini ya, ini kelas A, di mana IP-nya itu 120. Ini kita tulis IP 120.0.0.1. Dan ini untuk lantai 5 dia menggunakan IP tipe C dengan ini tipe B dengan 135. Oke, sorry, IP 135.1.1 ini 125 ya, sorry, saya ketik 135.1.0.1. Saya bakalan buka satu ini. Oke, jadi biar jelas ya. Nah, di sini saya buat lantai 1. Kemudian lantai satunya ini yang paling pertama server. Kemudian untuk di routernya seperti apa? Nah, kalau di sini untuk di server itu 192, IP-nya 168, kemudian titik 1.1. Nah, dia startnya dari berapa? Jadi startnya dari IP 2. Kemudian di sini 192 untuk yang di router 92.168.1.254. Di ini ya, ini untuk di router, ini lantai 1. Kemudian kita bakalan copy paste ke lantai 2, lantai 3, lantai 4, lantai 5. Ini kita ganti biar lebih jelas. Di sini tadi saya menggunakan IP tipe A yaitu 125.0.0.1. Nah, kalau untuk di routernya itu dia 125.0.0.254. Di sini semua mulai dari angka 2 ya. Di sini dia menggunakan untuk di lantai 3. Ini lantai 3, sorry. Untuk di lantai 3 dia menggunakan IP tipe B yaitu 129.1.0.1. Dan di sini kita copy paste biar nggak makan waktu 254. Nah, kemudian di sini untuk lantai 4 dia menggunakan tipe A juga yaitu 120.0.0.1. Dan untuk di routernya kita kasih terakhirnya 254. Ini kita atur dulu, kita susun dulu IP yang bakalan kita gunakan untuk lebih mudah konfigurasi keseluruhannya. Nah, jadi di sini untuk tipe B ini di lantai 5 ya, yaitu 135.1.0.1. Nah, sementara untuk di sini 254. Nah, jadi seperti ini. Jadi untuk perancangan IP-nya ini dan jaringan yang bakalan saya konfigurasikan ke rangkaian ini itu menggunakan jaringan DHCP. Nah, biar agak lebih mudah untuk mengatur IP address-nya. Oke, sekarang di sini yang paling pertama bakalan kita isikan itu yaitu pada servernya. Jadi ini server lantai 1. Nah, yang paling pertama kita masuk ke IP konfigurasi, kemudian statik ya. Nah, di sini kita masukkan 192.168.1.1. Nah, di sini untuk default gateway-nya itu kita berikan yang tadi, yang terakhirnya 254, yaitu 192.168.1.254. Nah, ini. Kemudian kita masuk ke bagian service.
kemudian DHCP. Nah, ini servisnya kita on kan, kemudian kita masukkan default gateway-nya. Nah, default gateway-nya itu 192.168.254. Nah, untuk di sini dia mulai dari angka 2. Nah, di sini 255, ini kita kurangi menjadi 252. Nah, habis itu kita save. Di sini akan berubah. Nah, jadi yang paling pertama kita konfigurasikan dulu untuk satu lantai, nanti keseluruhannya. Jadi di sini tinggal kita masuk ke bagian IP konfigurasi desktop ya. Jadi ini diklik satu kali, PC-nya diklik satu kali, bakalan muncul seperti ini. Habis itu masuk ke bagian desktop, kemudian IP configuration. Kemudian kita klik pilih bagian DHCP, maka dia akan request IP dan di sini sudah dapat. Jadi secara otomatis IP-nya terisi. Sekarang di sini, ini kemudian desktop, IP konfigurasi, DHCP. Nah, tunggu request IP-nya dapat. Nah, ini kita begitukan dan seterusnya kita menggunakan DHCP agar lebih mudah. Nah, sekarang kalau kita ngetes itu kita tes dengan kirim surat. Jadi teman-teman perhatikan di bagian sini ya, di bagian sini. Nah, ini kalau misalkan kita kirim dari sini ke sini, nah dia sukses ya. Jadi di sini ada tulisannya successful. Kemudian kalau kita kirimkan surat dari PC yang pertama ke server, nah successfully juga. Tapi kalau misalkan kita kirimkan dari PC ini ke sini, itu ternyata di sini belum terkonfigurasi. Nah, caranya itu bisa diklik routernya satu kali. Habis itu masuk ke bagian config, kemudian fase Ethernet. Nah, di sini kita ketikkan 192.168.1.254. Nah, seperti ini. Kemudian ini yang bagian port statusnya ya kita on kan. Nah, biar dapat. Nah, ini sudah proses komunikasi di sini ya. Ini adalah proses komunikasi antara fase Ethernet 5/1 dengan fase Ethernet 0,0. Oke, sembari kita menunggu, kita lanjut ke bagian yang lantai 2. Jadi ini sudah terhubung semua. Kita delete dulu. Nah, kita masuk ke bagian sini. Seperti biasa, kita masuk ke bagian desktop. Kita klik servernya, habis itu pilih desktop, IP configuration. Di sini kita gunakan 125.0.0.1, kemudian subnet masknya akan terisi otomatis. Dan di sini 125.0.0.254 untuk default gateway-nya. Jadi default gateway-nya itu dia akan diberikan pada router yang di atas. Kemudian selesai, silakan masuk ke service. Habis itu DHCP, kemudian service-nya di-on-kan. Default gateway-nya kita masukkan yaitu 125.0.0.254. Nah, di sini dia mulai dari angka 2, 512 gak apa-apa ya. Gak apa-apa, kita save. Oke, nah sudah. Nah, sekarang kita lakukan hal yang sama seperti pada lantai 1. Kita masuk ke desktop, IP configuration, DHCP, tunggu request-nya. Nah, bakalan dapat. Kemudian di sini oke, jadi di sini sudah terkonfigurasi semua. Jadi kalau kita tes dari sini ke sini, ternyata sudah sukses. Dari sini ke server sukses juga. Nah, sekarang kalau tadi ini kita menunggu ya untuk terhubung dan di sini sudah hijau. Apakah dia terhubung? Kita tes dulu. Nah, kita tes dari sini ke server terhubung, dari PC 101 ke router terhubung juga. Sementara untuk server ke router terhubung juga, dan dari PC 101 ke PC 102 terhubung. Jadi ini konfigurasinya berhasil. Nah, jadi di sini konfigurasinya berhasil untuk lantai 1 ke router, dan sekarang yang bakalan kita lakukan untuk konfigurasi untuk lantai 2. Nah, di lantai 2-nya ini karena dia menggunakan IP yang berbeda, kelas yang berbeda, jadi itu tidak jadi masalah. Yang jelas subnet default gateway-nya sama, 0.0.0.254. Kita tap langsung ada. Nah, kita close, kita tunggu komunikasinya. Sembari menunggu karena di sini di lantai 3 ada 40 yang bakalan kita konfigurasikan. Jadi di sini langsung saja. Nah, di sini masuk ke desktop, IP configuration, tentukan IP-nya. Jadi bisa dilihat lagi kembali. Nah, ini yang kita berikan warna hijau. Warna hijau seperti ini. Lantai 2 masih warna kuning. Karena belum ada, sudah terhubung tapi kita belum testing, jadi itu ya. Di sini dia menggunakan 129.1.0.1
Dan something masnya default gateway-nya 129.1.0.254. Nah, kemudian masuk ke service DHCP, default gateway-nya 129.1.0.254. Kemudian di sini titik ini 2, dimulai dari 2. Ini biarkan saja 512. Ini kita on kan, kita save. Nah, jadi ini sudah. Nah, di sini karena ada 44 PC, jadi maka di sini saya bakalan kasih percepat biar tidak terlalu lama. Oke, jadi karena di sini sudah semua, DHCP on semua, desktop configuration sudah. Nah, sekarang kalau kita ini dia satu masuk desktop DHCP. Dia banyak lagi ini. Berapa jam video ya? Udah aku tahu. Oh iya, jadi di sini ini belum terhubung, makanya tidak ada request dari ke ini. Oh, ternyata sudah kosong. Jadi di sini ini belum kosong nih. Oke, jadi di sini saya tambahkan satu slot untuk routernya. Oh ya, saya lupa on. CLI, kita tunggu prosesnya ini. Mangan tuh topau. Oke, di sini sudah on. Jadi makanya ini saya bakalan hubungkan kembali. Di sini pas Ethernet, di sini 0. Oke. Jadi sudah ini. Jadi di sini sudah terhubung, kita lanjut. Jadi ini sudah semua terhubung. Oke, jadi di sini kelewatan, ada yang terlewatkan. Nah, sekarang kita buat koneksi ke routernya. Jadi seperti biasa untuk ini di sini, ini sudah. Sekarang untuk di sini kita on kan. Kemudian di sini dia menggunakan IP 129.1.0.254. Subnet kemasnya otomatis. Sekarang dia bakalan menunggu koneksi. Oke, sembari menunggu koneksi, di sini yang warna kuning ini ya, kita tunggu koneksi, berarti dia warna orange. Daripada kelamaan, nanti kita testingnya terakhir ya. Kita masuk ke lantai 4. Jadi di lantai 4 ini IP konfigurasinya itu menggunakan tipe A, yaitu 120.0.0.1, subnet kemasnya default gateway-nya itu 120.0.0.254. Kemudian masuk ke service DHCP seperti biasa, service-nya di-on-kan, kemudian default gateway-nya 120.0.0.254 disamakan yang untuk router. Di sini dia mulai angka 2, 512 nggak apa-apa, kita save, kemudian close.
Nah, sekarang untuk di sini saya bakalan percepatkan lagi karena di sini ya seperti biasa kita klik PC-nya seperti ini, kemudian klik DHCP, masuk ke desktop, kemudian DHCP. Jadi kita tunggu. Di sini bakalan saya percepat ya. Jadi di sini untuk 24 PC sudah ini sudah 24 ya. 24 IP yang terdaftar ke server tersebut. Nah, sekarang kita lanjut lagi untuk di sheet selanjutnya yang dimana di sini kita belum konfigurasikan. Jadi saya bakalan percepat lagi. Oke, jadi di sini sudah semua ya. Sudah semua kita berikan IP kepada PC-nya dari IP isi IP 120.0.0.2 sampai IP 120.0.0.2 Oke, sekarang kita buat koneksi ke routernya. Ya, di sini fase Ethernet 3/0 120.0.0.254 untuk default gateway-nya. Jadi ini tipe A. Ya sorry, di sini untuk servisnya saya belum, port statusnya enggak saya aktifkan. Oke, nah di sini untuk di lantai 5 lanjut sembari menunggu. Jadi ini udah ya. Dia proses menunggu, dan yang untuk ini sudah berwarna kuning karena kenapa kita belum testing. Oke, di sini untuk server 4 ini saya berikan 135.0.1.1. Untuk default gateway-nya 135.1.0.254. Ya, kemudian kita masuk ke bagian service pada server, kemudian di HCP, servisnya di on kan, masukkan default gateway-nya yaitu 135.1.1.254. Di sini kita mulai dari 2, kemudian langsung save saja. Nah, ini sudah selesai ya. Nah, habis itu kita buat koneksi ke routernya, yaitu fase Ethernet, port statusnya di on kan, kemudian IP address-nya itu kita samakan ini untuk default gateway 1.0.1 subnet masknya terisi otomatis ya. Jadi kita langsung close. Nah, untuk di sini ini dia sudah berwarna kuning dan ini kita tunggu untuk testing. Nah, mungkin muncul sebuah pertanyaan di lantai 5 cara testingnya bagaimana? Di sini saya bakalan simulasikan ya warna kuning. Jadi kita mulai dari lantai 2 dulu untuk ininya. Jadi dari sini ke sini sudah sukses. Dari sini ke sini apakah dia sukses? Sukses juga. Jadi bisa perhatikan di bagian sini nih, bagian sini ya. Ini yang pas saya tunjuk ini. Oke, dari PC 3 ke router 1 sukses. Habis itu dari server ke router sukses juga. Nah, sekarang yang bakalan kita hubungkan itu dari PC 3 ke PC 1, apakah dia sukses? Ternyata sudah sukses ya. Walaupun dia menggunakan tipe IP yang berbeda. Jadi di sini tipe IP kelas Y dan ini tipe IP kelas A. Nah, sekarang untuk dari sininya, di sini saya bakalan tambahkan satu device yaitu handphone. Nah, ini smart device. Ini port 1 saya bakalan pasang sini lantai 1. Nah, kemudian ini kita sambung saja ya untuk pasnya, ini lantai 1. Apakah sudah bisa? Oh, sudah bisa. Jadi tidak boleh menggunakan spasi. Kemudian nama ininya lantai 1. Oke, jadi sekarang kita close. Ini sudah on semua, port statusnya juga sudah on. Nah, sekarang dia kenapa ke sini? Karena dia secara otomatis. Jadi untuk menghindari otomatis, nah kita masuk ke di sini PSP. Nah, ini kita masukkan ini lantai 1, kemudian di sini lantai 1. Oke, apakah dia terhubung ke sini? Kita tunggu. Nah, ternyata ini sudah terhubung di mana dia mendapatkan DHCP default gateway. Nah, ini, dan kalau kita lihat dia mendapatkan IP. Ternyata ini titik 5. Jadi di sini dia sudah dapat IP-nya titik 5.
Oke, sekarang saya bakalan mengirim surat ke server dulu. Apakah dia sukses? Ternyata sukses ya. Kemudian kita kirim surat dari smartphone ke PC, sukses juga. Kemudian dari smartphone ke router, sukses. Kemudian dari smartphone ke PC 3, apakah dia sukses juga? Ternyata dia sukses juga nih. Oke, sudah untuk lantai 1 aman. Oke, kita sekarang lanjut ke bagian nomor 2. Di sini mau pilih satu smartphone. Ini diibaratkan sebagai smartphone mahasiswa. Dia tersambungnya ke sana. Sekarang ini kita hubungkan ke sini. Tapi sebelum itu kita konfigurasikan dulu. Ini kita kasih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang kita lanjut. Jadi di sini bagian wirelessnya untuk access point ya. Di sini kita kasih lantai 2. Dan kita close. Dan di sini kita akan hubungkan ke smartphone ini dengan wirelessnya. Kemudian WP2SP. Di sini kita 1 sampai 8 untuk passwordnya. Dan di sini lantai 2. Kemudian statik DHCP, apakah dia dapat? Oke, dapat terhubung ya. Nah, sekarang kalau kita lihat untuk wirelessnya, nah ini dia dapat 125.8. Nah, kemudian ini kita konfigurasikan ke sini. Ini. Tapi sebelum itu kita testing dulu. Ini sudah sukses semua nih. Dari sini ke sini juga sukses. Dari sini ke sebaliknya ya. Dari sini ke sini sukses juga. Oke, jadi di sini untuk ini lantai 2 sudah aman. Jadi di bagian sini saya bakalan kasihkan warna hijau karena dia sudah terhubung. Kecilkan. Nah, jadi ini sudah terhubung. Ini tandanya sudah terhubung. Yang warna kuning ini belum saya tes. Sekarang kita lanjut, ini saya lupa konfigurasi untuk ininya. Port 0 nyala. Sekarang kita coba apakah dia terhubung. Nah, ternyata ini sudah terhubung ya. Kemudian kita berikan IP-nya 128, ini pasti 129.1.47. Ini sudah sama nih. Nah, kalau untuk lihat lebih jelasnya, ini default gateway-nya ini. Jadi dia sama yang ada di router. Kemudian lanjut kita bagian testing. Sukses. Jadi sudah perhatikan di bagian sini ya. Itu sudah sukses semua. Kalau kita lihat nih sudah sukses semua. Berarti dia sudah terhubung. Jadi kita lihat di sini kita berikan warna hijau. Ini juga kita berikan warna hijau. Karena kenapa? Dia sudah terhubung. Oh iya, satu. Saya lupa di sini ke sini. Apakah dia sukses? Oh, sukses juga. Ternyata sudah sukses semua. Oke, sekarang kita lanjut ke lantai 4. Kita bagian testing. Tapi sebelum kita testing, seperti biasa access point-nya kita atur dulu. Oke, apakah kita lihat dulu ini juga langsung saja ini. Oke, nah sekarang kita bagian testing lantai 4. Jadi teman-teman bisa perhatikan di bagian sini yang di telunjuk saya. Ini sudah terkoneksi. Oh ya, kita coba ke switch sebelahnya. Otomatis sudah nih, sudah aman. Kita coba nih dari lab 2 ke lab 1 sudah aman juga. Langsung saja kita masuk ke bagian sini. Kita beri warna hijau dan ini warna hijau. Berarti ini sudah saling terhubung. Sekarang yang terakhir, lantai 5. Lantai 5 ini langsung saja dari smartphone ke server.
Jadi semuanya sudah terhubung ke satu jaringan. Jadi semuanya sudah terhubung satu sama lain, seperti yang diperlihatkan di bagian sini itu sudah sukses semua. Dan di sini ada progresnya juga. Ini sudah terhubung seperti ini. Jadi mungkin sekian untuk praktikum kami. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah-salah kata. Jadi mungkin cukup sekian video praktikum final jaringan komputernya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.